Pertanyaan pertama dari Medan, apa yang membuat faktor apa yang membuat penyebaran Islam itu cepat di Nusantara? Tradisi orang Melayu kalau membuka hutan, mau bertanam padi, mau bercocok tanam, itu hutan itu disemah dulu. Orang Riau tahu disemah. Disadakan sajen sesembahan untuk jembalang tanah hantu-hantu penjaga hutan. Hai hantu segala hantu, tolong nanti angin ini jangan kencang supaya apinya yang terbakar ke sana. Tolong nanti maka dipotongkanlah di situ kepala kambing. Dipotong kambing lalu digali tanah, dimasukkanlah kepala kambing. Jadi kalau ulama itu dulu datang membawa parang panjang lalu mengatakan ini syirik, ini adalah haram, mungkin hari ini orang Riau tidak menyembah Allah tapi masih menyembah hantu, karena dai-dai itu akan mati. Lalu bagaimana metode yang dipakai ulama dulu? Datanglah ulama ke Siak, lalu melihat orang Melayu masih memotong kepala kambing masuk ke dalam, ditanya, apa yang kau masukkan ke dalam tanah itu? Kata orang Melayu, aku memasukkan kepala kambing. Oh, masukkan aja darahnya ke dalam. Terus kepala kambingnya tuh, kepala kambing kasih ke aku. Itulah asal muasal kepala kambing dikasih ke ustadz kalau kenduri. Maka kalau antum kenduri, acara akikah, acara walimah di Riau ini, ustadz pasti dikasih kepala kambing. Kenapa kepala kambing itu berpindah dari dalam tanah naik ke piring ke depan ustadz? Karena ustadz dapat menjamin bahwa hantu ini cukup dikasih darah saja, tanpa harus membawa pedang mengatakan perbuatan ini syirik, ini adalah sesat, neraka jahanam, kau berarti enggak. Dengan cara yang lembut. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau kau dengan cara yang kasar, lam faddu min haulik, pastilah mereka akan meninggalkanmu. Wa qula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha, mudah-mudahan mereka menjadi ingat Allah dan takut kepada Allah. Itu salah satu sampel contoh di Sumatera. Bagaimana dengan di Jawa? Sunan Kudus tahu bahwa di Kudus ini orang Hindu banyak, maka dia buat menara masjidnya itu candi. Saya sampai ke menara Kudus, saya tengok memang betul candi. Supaya apa? Supaya orang Hindu tidak merasa asing dengan bangunan itu. Akhirnya mereka datang, familiar. Mereka lihat, oh ini biasa, tempat ibadah kami pun begini. Mereka mulai intip-intip ke dalam. Mereka lihat di dalam. Mereka biasanya pakai gending, pakai gamelan. Ternyata di dalam ada juga wayangnya. Dikemas cerita-cerita Nabi dan sahabat dalam bentuk wayang kulit. Lalu kemudian dipukulkan gending. Maka kita mengenal ada istilah sekaten. Sekaten diambil dari syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia tahu orang Jawa suka menyanyi-nyanyi. Antum kalau di masjid di Pekanbaru itu habis azan tak ada suara, berhenti. Orang sholat qobliyah, habis itu baru iqamat. Tapi kalau antum pergi ke daerah Indragiri Hulu, ke Rokan Hulu, di daerah yang banyak orang Jawa, itu habis azan Salatullah, dapat dipastikan itu orang Jawa. Kenapa? Suka mereka menyanyi-nyanyi. Maka nyanyi-nyanyi itu dirubah yang sebelumnya syair-syair bahasa Jawa, tetap dengan bahasanya, tapi maknanya. Itulah yang mempercepat proses Islam yang pertama, dengan cara kelembutan dan local wisdom, kebijaksanaan lokal. Yang kedua, langsung pucuk kekuasaannya itu mereka genggam. Jadi kalau di Pulau Sumatera langsung sultannya itu. Nah, maka dalam teori sosiolog Abdurrahman Ibn Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau sudah raja itu sholat, sampai ke bawah sholat. Kalau sudah raja itu ke masjid, semuanya. Maka hampir semua raja-raja Melayu itu, Raja Minangkabau, Raja Aceh, Islam. Bagaimana dengan di Jawa?
begitu juga Wali Songo menempel ke raja-raja bangsawan-bangsawan Jawa, maka kita kenallah raja-raja Demak, Masjid Demak, Sultan Demak. Mereka Islam lewat kekuasaan. Besok antum kalau masih kosong pagi silakan pergi ke pasar bawah, bukan untuk beli karpet sama keramik, singgah ke Masjid Raya Senaplan. Ketika Sultan Siak 1723 1724 kerajaan Siak Sri Indrapura di Siak. Lalu Sultan menelusuri Sungai Siak, dia tengok ada tapak yang bagus untuk buat pemukiman baru. Berhenti di situ, dibangunlah pasar. Itulah dia namanya Pasar Senaplan. Jangan sebut pasar bawah. Aslinya Pasar Senaplan. Yang pasar bawah itu untuk beli kerupuk sama keripik. Lalu kemudian dia bangun masjid. Masjid itu dibangun oleh Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil membangun. Tak selesai, meninggal Sultan Abdul Jalil. Dilanjutkan oleh anaknya, namanya Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil punya anak perempuan cantik jelita, namanya Tengku Embong. Tengku Embong yang cantik ini dinikahkan dengan seorang ulama yang datang dari Jazirah Arab, namanya Syarif Usman Shahabuddin. Hasil pernikahan Tengku Embong dengan Syarif Usman Shahabuddin, maka sejak itulah Sultan-Sultan Siak itu di awal namanya bergelar Syarif. Sultan Syarif Kasim. 3. Jalan Sultan Syarif Kasim, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, dan airport Sultan Syarif Kasim. Dulu antum kalau datang ke Riau, ladies and gentlemen, kita akan turun ke airport Simpang 3. Dirobahlah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid berikan kata sambutan, ini sudah tepat namanya airport Sultan Syarif Kasim. Masuk airport Simpang 3 kayak tempat becak katanya. Sultan Syarif Kasim. Artinya apa? Ulama itu langsung datang ke pucuk kekuasaan, maka dengan satu kekuasaan mudah. Jadi kalau orang memahami ceramah saya, pahamlah dia mengapa di beberapa tempat saya jadi jurkam kampanye. Paham ya? Oh, connect. Cuman kadang jamaah ini tidak secerdas saya, ini jadi masalah. Paham ya? Ceramah saya tabligh akbar. Tabligh akbar saya ke satu daerah, penuh lapangan sepak bola. Habis tabligh akbar selesai. Tapi ketika saya support satu calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, duduk dia, maka setiap kelurahan itu bisa dibangun rumah Quran. Tapi orang banyak tak setuju. Setelah saya telusur-telusur, kok kenapa tak setuju saya mendukung paslon? Kami tak tahan Ustadz dibully. Oh, kalau kau tak tahan dibully, jangan kau baca komen. Ternyata dia tak tahan menghadapi haters. Haters itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya syaitan. Nah, jadi dakwah saya, ceramah saya di mana-mana itu 3. Perbaikan pendidikan, masukkan anak ke pondok pesantren, tahfiz Quran, yang punya tanah wakafkan tanah. Kedua, perbaikan ekonomi, gerakan belanja ke warung tetangga. Yang ketiga, perbaikan politik. Maka saya berharap adik-adik HMI kalian masuk ke politik. Ustaz Somad kenapa nggak masuk politik? Saya memang dipesankan datuk saya dulu, cucuku 40 yang ini mesti menjadi ulama sampai mati. Nah, jadi itu memang udah janji. Jadi saya ini bukan artis yang gagal casting lalu jadi ustadz. Nah, bukan. Saya memang dari kecil memang sudah disetting jadi ustadz. Nah, itu. Ini pernyataan ini saya ulang-ulang supaya calon-calon ini tidak terlalu khawatir dengan saya sehingga memusuhi saya. Takut banyak calon gubernur takut, calon presiden takut. Kalian tak perlu takut. Aku tak akan mencalonkan diri. Tapi calonku bisa jadi maju dari HMI kan? Nah, sudah. Itu dari Medan. Faktor mempercepat 2, ulamanya santun dan lembut melalui budaya. Yang kedua adalah dengan kekuasaan.